Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ilham Akbar, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dengan NIM 253170989 Universitas Riau Kepulauan Batam. Baiklah, di sini pada hari ini Kamis 30 Juli tahun 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja saya, yaitu bimbingan klasikal di SMAS Hidayah Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dengan posisi siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, silakan anak-anakku berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air
Baiklah, sebelum kita memulai layanan klasikal kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir? Ini Bapak absen ya. Ihsan Firmansyah, Hadir Pak. Ali Muzaki, Hadir Pak. Effendi, Hadir Pak. Eduardo, Hadir Pak. M. Iksan, hadir Pak. Divo Ramdhani, Hadir Pak. Haikal, Hadir. Ramadhani, Hadir Pak. Pandia Kinanta Wafik, Hadir Pak. Aura Ramillah Satya, Ririn Safira, Humairah, Ufita, Wakilah Najwa, Laila Kamila, Zawakina Awaliyah. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, Bapak ingin melihat kebersihan anak-anak sekalian. Silakan diperhatikan di bawah bangkunya atau di bawah mejanya. Kalau ada sampah-sampah, silakan diambil dulu. Bapak kasih waktu setengah menit. Sudah kondusif ya? Sudah bersih? Bersih Pak. Baiklah, mari kita mulai bimbingan klasikal kita, yang mana beberapa hari yang lalu Bapak sudah memberikan asesmen ataupun angket yang bertujuan untuk melihat anak-anak siapa yang pernah melakukan bullying, ya, siapa yang diperlakukan seperti bullying. Maka dari itu disimpulkan masih banyak anak-anakku, anak-anak Bapak yang masih melakukan perilaku bullying. Baiklah, silakan lihat di PowerPoint di layar di fokus. Di sini ada ilustrasi atau gambar tentang perilaku bullying. Di sini ada yang menarik bajunya, ada yang memeras temannya, dan lain sebagainya. Ini termasuk contoh bullying. Nah, di sini ada yang physical bullying, secara fisik, memukul, menampar. Ada yang verbal, mencaci, menghina teman-teman, social bullying, dan cyberbullying. Yang mana ini jangan sampai kita lakukan. Baiklah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian bullying dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali dampak buruk dari bullying bagi korban ataupun pelaku bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat membangun sikap, empati, dan solidaritas yang tinggi di antara teman sebaya. Yang keempat, peserta didik dapat menghindari dan melawan bullying. Sudah paham anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai bimbingan klasikal hari ini, silakan anak-anak Bapak untuk berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke Pak. Nanti gerak ya, biar semangat. Tangan di
Bagaimana? Sudah semangat? Sekarang mari kita lihat di layar fokus. Ya, di sini ada materi tentang pengertian bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau tindakan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Jadi dari niatnya saja sudah ingin menjahati orang lain dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih, yang dilakukan oleh kakak kelas, rekan sebaya, teman kelas secara berulang-ulang. Jadi selama dia tidak melawan, maka bullying akan terus terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Ya. Contoh perundungan fisik yaitu memukul, menendang, mendorong, menampar hingga serangan fisik lainnya. Anak-anak pasti paham? Ya, tentang perundungan fisik ini yang memakai anggota tubuh. Selanjutnya, bullying lisan. Ada bullying yang verbal yang dilakukan dengan kata-kata, yaitu termasuk mengejek, menghina, memberikan julukan yang tidak menyenangkan atau mengancam. Jadi seperti ini, kalian ini gendut, buruk, keriting, hitam, pendek, yang mana membuat orang itu sakit hati. Selanjutnya, perundungan sosial. Nah, penindasan sosial bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial korban. Jadi dia difitnah seakan-akan dia ini orang yang paling jahat di muka bumi ini. Kemudian yang perundungan cyber. Ada yang tahu perundungan cyber? Yaitu perundungan atau bullying yang dilakukan melalui media sosial, pesan teks, email atau forum online. Jadi sering kita lihat orang mencaci, membuat video atau foto yang disebarkan di grup-grup supaya orang tadi merasa malu dan mukanya dinampak oleh orang lain. Paham? Selanjutnya, mengapa komunitas positif itu penting? Tahu komunitas positif? Kalau di SMA kita namanya OPPSI. Apa sih katanya? Kepanjangannya? Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Hidayahul Quran. Jadi komunitas yang seperti ini berguna sekali untuk supaya kita merasa dihargai oleh orang lain, merasa aman dan diterima ketika kita mendukung satu sama lain. Kita bisa belajar dan bermain dengan gembira setiap hari di sekolah. Nah, sekarang ada dampak bullying. Ya, akibat dari perbuatan bullying bagi korban bullying. Yang pertama, ada dampak jangka pendek. Jangka pendek yang dapat ditemukan pada korban bullying yaitu seperti trauma, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun hingga berpikir untuk bunuh diri. Yang kedua, dampak jangka panjang. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yaitu jangka panjangnya tidak mampu seorang untuk menyesuaikan atau beradaptasi saat sudah dewasa. Kasihan tidak? Kasihan. Bekerja susah, bergaul dengan orang lain susah, nanti dengan keluarga dia merasa terus dihantui oleh ketakutan. Kemudian ada dampak bullying bagi pelaku bullying. Di sini ada yang melakukan bullying? Yaitu perilaku ini juga berdampak buruk bagi dirinya sendiri, terutama ketika beranjak dewasa. Di antaranya adalah cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal berupa perusakan, penyalahgunaan narkotika,
atau narkoba menjadi manusia yang banyak musuh. Coba kita lihat, ada orang yang jahat, mungkin sekarang kita diam. Nanti ketika dia sudah dewasa, lihat betapa banyak musuh-musuhnya yang mengincar dia. Nauzubillah min. Oke, di sini juga ada cara mencegah, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Kalau sudah terjadi susah. Jadi kita cegah dahulu. Yang pertama, komunikasikan dengan orang yang terpercaya. Jadi bisa guru, bisa wali kelas, ataupun pasangan, atau saudara sekandung. Kemudian yang kedua, apabila terjadi di lingkungan formal seperti kantor maupun sekolah, jangan ragu untuk melapor kepada departemen bagian seperti guru, BK, wali kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika menghadapi perilaku bullying, kita harus berupaya tampil percaya diri. Jadi pede saja. Jangan sampai ada orang membuli kita, tapi kita diam saja. Maka kita lemah, bilang dia, ya. Selanjutnya, saat dialog atau menjawab perlakuan pelaku, jawab secara biasa saja. Jangan ada rasa takut, grogi, atau gemetar, ya. Untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mau dijadikan korban bully. Nah, ada langkah-langkah jika melihat tindakan bully. Yang pertama, segera laporkan kepada guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Kemudian, jangan diam saja. Dan yang ketiga, ajak teman-teman untuk bersama-sama mencegah bullying. Nah, apabila kondisi semakin tidak kondusif, tidak ada perubahan dari orang yang melakukannya, dia ini terus tidak pakai tobat, ancaman yang akan semakin meningkat. Maka jangan ragu untuk mencari bantuan kepada pihak berwajib seperti kepolisian ataupun damkar dan lain sebagainya untuk mencegah perluasan kekerasan. Nah, selanjutnya, bagaimana mendukung teman yang mengalami kesulitan, sedang depresi ini? Bagaimana cara kita untuk supaya dia tidak depresi ataupun tidak melakukan hal yang tidak diinginkan? Yaitu dengarkan teman dengan baik tanpa menghakimi. Jadilah teman Tuhan. Jadilah teman yang sehidup, sesusah, senasib seperjuangan. Kemudian ajak teman untuk berbicara dengan guru, wali kelas, atau orang dewasa yang bisa membantu. Yang terakhir, tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu. Jangan kita hanya datang kepada teman ketika sedang butuh saja, dia sedang enak saja. Mawaddatus shadiq, kata Nabi, tadharu wa tatik. Orang kecintaan seorang teman terlihat ketika dia dalam waktu kesulitan. Apakah paham? Baiklah. Sekarang setelah kemarin Bapak memberikan asesmen, jadi dibagilah kelompok-kelompok untuk tugas bimbingan klasikal hari ini. Baiklah, Bapak bacakan kelompok pada pagi hari ini. Kelompok 1, Ihsan Firmansyah, Ali Muzaki, Effendi Eduardo. Kemudian kelompok kedua, M. Ihsan, Divo Ramdhani, Haikal Romadhani. Kelompok ketiga, Aura Radila Sandia, tadi kelompok 2, Radia Kinan Tawafi. Kelompok ketiga, Rerin Safira, Humairah, Upita Maliski. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, Wakilah Najwa, Laila Karmila, Zahwa Kina Awaliyah. Paham? Ya, sekarang Bapak akan membagikan
lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak nanti melihat video di depan, perhatikan, kemudian berikan kesimpulan dengan mengajak teman-teman untuk berdiskusi sesuai kelompoknya. Ya. Oke, sudah siap? Semuanya silakan lihat ke layar monitor dan nanti disimpulkan dan berikan saran dari hasil diskusi kalian. Sekarang lihat dulu. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunggu diriku, memanggil dengan sebutan Satria Babi Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perhubungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif Rino. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Rino. Pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering bilang ruang di kelas. Dulu aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf karena anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Baiklah, sudah dilihat semuanya? Jadi itulah contoh video bullying. Dan sekarang Bapak minta setiap kelompok
untuk dapat memberikan saran dan menyimpulkan hasil dari video ini. Paham? Silakan. Semuanya aktif menyampaikan pendapat ataupun idenya, jangan hanya 1-2 orang saja. Semuanya aktif memberikan ide gagasannya. Sudah siap semuanya? Ya, kerjakan semuanya ya.
sebelum anak-anak Bapak mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, silakan berdiri terlebih dahulu supaya lebih semangat. Ada ice breaking yang bagus untuk refleksi kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri semuanya. Nanti lanjut lagi. Semangat ya. Ada lagi monitor. Kemudian boleh bergerak. Excellent. Let's go. Memotong timun, memberikan bumbu, memukul paku. Oke, excellent. Membuka layar, mengambil tisu, mematikan lampu, menghidupkan lampu. Oke, break. Bermain tenis meja, dalam air, geser program. Oke, 15. Selanjutnya memutar kompor, shower, zoom layar kamera. Oke, semprot, steker, kemudian bodong. Oke, menghidupkan tombol bed, lempar jauh. Excellent. Selanjutnya masih mana lagi ya? Ya, buat tangan. Lalu mayonnaise, kipas sate, kipas sate. Selanjutnya hidupkan lagi kedinginan. Welcome. Yang terakhir apa? Lebih semangat lagi, ya. Lebih tangan. Mampu sama tulis. Ya, silakan tepuk tangan saja. Luar biasa. Oke, ada yang sudah siap? Nanti ketika nama kelompoknya disebut, seluruh anggota kelompok maju ke depan. Ya, yang membacakan nanti satu orang, tapi seluruh kelompoknya maju semua anggotanya. Sudah paham? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Silakan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Maju semua kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Ihsan, sebelah saya Zaki, Fendi dan Eduardo. Jenis-jenis bullying dan contoh perilaku bullying. Jenis bullying pertama, bullying verbal. Contoh perilaku bullying: menghina, mengejek, dan memberi julukan. Bullying cyber, mempermalukan korban yang dibullying. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan bullying adalah korban bullying akan menjadi malas-malasan ke sekolah,
dan merasa takut atau terancam saat berada di sekolah. Jika saya melihat teman saya mengalami tindakan bullying, saya akan mencegahnya dan mengajak teman-teman saya untuk mencegah bullying dan menolongnya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya Bapak panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Diam Nagawati, sebelah kanan saya Haikal, sebelah kiri saya Dipo Ramdhani, sebelah kirinya Dipo ada Ramadan, dan sebelah kiri Ramadan ada Iksan. Kami ingin menyampaikan hasil presentasi kami dari sebuah video yang sudah kami lihat tadi. Jenis bullying 1. Bullying verbal. Contoh perilaku bullying: mengatakan perkataan yang tidak pantas, menghina hingga menjauhkannya, dan tidak mau menjadikannya teman. Kedua, bullying sosial. Mereka mengatakan bahwa anak yang miskin dan tak mampu melalui media sosial. Dan ini diskusi dari kami. Korban akan terkena mental dan rasa percaya diri karena akibat perundungan. Ia ingin saja melawan, akan tetapi ia berpikir lebih baik diam dan hiraukan saja karena akibat sudah biasa. Jika kami melihat teman yang mengalami tindakan bullying, kami tidak segan-segan menindas kembali kepada sang pelaku jika itu terlalu kelewatan. Kami akan melaporkan kepada yang berwajib seperti guru dan anggota aparat kepolisian. Dan kami membimbing korban agar tidak terkena mental dan tidak merasa dijauhkan lagi, agar tidak merasa kesepian dan kekhawatiran yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 3 dan 4 bisa menyusul di minggu pertemuan ke. Sudah paham? Selanjutnya Bapak ingin memberikan kesimpulan dari materi bimbingan layanan klasikal pada pagi hari ini, yaitu dengan bersikap baik dengan teman dan saling mendukung satu sama lain, kita bisa menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan. Mari kita bangun komunitas yang positif di mana setiap orang merasa dihargai. Ada sebuah surat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu menjual, mencela, dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak berdiskusi, merekalah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya umpan balik dari peserta bimbingan layanan klasikal pada pagi hari ini. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, khususnya kelompok 4, sudah paham
Apa? Memukul, menendang, menampar, mendorong. Iya. Selanjutnya Bapak ingin melihat sejauh mana kepahaman anak-anak Bapak dalam belajar kita pada pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya. Ada? Silakan. Apa hukuman atau tindakan yang diberikan kepada sang pelaku yang melakukan bullying tersebut? Oke, tepuk tangan untuk kelompok sebelah. Hukumannya itu bisa kita kategorikan dua. Kalau masih ringan atau sedang, kita cuma bisa melapor ke wali kelas ataupun kepada guru BK dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah tingkat tinggi, sudah tidak bisa disampaikan lagi hukuman sudah, mari kita lapor dia ke pihak bawah. Kita lapor polisi. Sudah paham? Bisa dimengerti? Baiklah, sebelum kita menutup bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, silakan berdiri, kita ice breaking terakhir lagu anti bullying. Silakan berdiri. Semuanya berdiri dan semuanya bergerak ya. Boleh sambil bernyanyi. Setelah dari kita menyaksikan dari SPK terakhir, maka mari kita tutup bimbingan dasar kita dengan bacaan Alhamdulillah. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Baik, semuanya, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, karenanya kita berdoa membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kami dengan mafhum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.